Baik, terima kasih. Ini ada yang bertanya, katanya, jadi saya garis bawahi katanya, kalau menulis surat shad atau huruf shad? Surat shad ayat 54. Baik, katanya, saya garis bawahi katanya, kalau kita menulis surat shad ayat 54 lalu dimasukkan ke dalam tempat penyimpanan uang, maka rizkinya akan lancar sepanjang tahun. Jika itu dilakukan pada saat malam nisfu Sya'ban. Andaikan ini adalah hadis yang sahih, saya yang akan mengamalkan pertama di jamaah ini. Jadi andaikan itu adalah hadis yang sahih, maka saya akan mengamalkan yang pertama di antara kita semua. Akan saya tulis surat shad tersebut ayat 54, kemudian saya taruh di tempat dompet saya atau di tempat penyimpanan, supaya nanti duitnya bertambah banyak. Ini adalah sebuah keyakinan yang tidak benar, karena terkait fadilah atau keutamaan itu butuh dalil. Terkait perkara yang gaib itu kita butuh dalil. Apalagi di dalam beragama itu tidak sebatas katanya. Abdullah bin Mubarak menyebutkan, apa kata beliau? Al-isnadu minad din, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Bahwasanya isnad itu bagian dari agama. Referensi, sumber, rujukan itu adalah bagian dari agama. Jika bukan karena isnad, maka orang itu akan berkata semaunya tentang agama. Termasuk ini tadi mengatakan kalau kita menulis surat shad ayat 55 lalu ditaruh di tempat penyimpanan uang pada saat malam nisfu Sya'ban, rezekinya akan mengalir sepanjang tahun. Ini tidak ada dalil dari Quran maupun dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu diamalkan. Yang benar, pada saat malam nisfu Sya'ban itu memang ada keutamaan. Apa keutamaannya? Allah menurunkan maghfirah, Allah menurunkan ampunan li jami'il mu'minin, untuk seluruh orang yang beriman. Jadi di malam nisfu Sya'ban Allah menurunkan ampunan untuk seluruh orang yang beriman. Lailatan nisfi min Sya'bana, pada saat malam nisfu Sya'ban. Maaf, fi lailatin nisfi min Sya'bana, pada saat malam nisfu Sya'ban Allah turunkan ampunan. Illa, kecuali li musyrikin au musyahinin, kecuali dua orang yang tidak dapat ampunan. Pertama adalah orang yang menyekutukan Allah, yang kedua adalah orang yang bermusuhan. Maka amal yang bisa kita lakukan saat malam nisfu Sya'ban, satu, tidak syirik, dua, tidak bermusuhan. Insya Allah Allah berikan ampunan maghfirah kepada semua orang yang beriman yang punya dua kriteria ini. Satu, tidak syirik, dua, tidak bermusuhan. Berarti kriterianya ada berapa? 3. Karena Allah turunkan ampunan hanya untuk orang yang beriman. Li jami'il mu'minin, untuk seluruh orang yang beriman. Syarat dapat ampunan: 1, beriman, 2, tidak syirik, 3, tidak bermusuhan. Itu dalil yang sahih terkait nisfu Sya'ban. Adapun mengenai masalah nyimpen surat shad tadi, maka ini tidak ada tuntunannya. Bahkan bisa termasuk bagian dari sufliyah. Sufliyah itu adalah penistaan terhadap ayat Al-Quran. Bayangkan kalau ayat Al-Quran tadi disimpan di dompet, lalu dompetnya dibawa ke kamar mandi, dibawa ke toilet, dibawa ke tempat najis, maka ini termasuk menistakan ayat Al-Quran. Dibawa kemana-mana. Saat taat dibawa, saat maksiat dompetnya dibawa enggak kira-kira? Ya. Kalau orang punya dompet lalu maksiat, dompetnya dibawa enggak? Dibawa juga. Orang ke klub malam bawa dompet enggak? Bawa ya? Baik. Maka ini bisa menjadi bentuk naudzubillah menistakan ayat Al-Quran. Ketika kita menjadikan ayat Al-Quran dijadikan jimat, jadi bisa menistakan ayat Al-Quran karena ayat Al-Quran dijadikan jimat.
dan tidak sepantasnya bagi kita untuk menjadikan ayat Al-Quran dibawa ke tempat-tempat yang najis. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak ada dalil yang menyatakan seperti itu. Kalau mau rezekinya lancar, rezeki itu macam-macam ya, maka pastikan berdoa sama Allah dengan cara yang benar, ikhtiar yang benar. Kalau yang dimaksud rezeki itu tadi karena ditaruh di tempat duit, maka berusahalah dengan benar, bekerjalah dengan benar. Jadi walaupun itu ditaruh di situ, kalau ungkang-ungkang di rumah, tidak punya usaha, tidak punya kerjaan, tidak punya relasi, ya sama. Jadi intinya harus berdoa dan ikhtiar yang benar. Wallahu a'lam bishawab.